Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan menayangkan hearing masyarakat Desa Pantai Cermin dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar terkait pembangunan PKS PT Kami Kampar Alam Mas Inti di Desa Pantai Cermin yang berdekatan dengan rencana pembangunan pondok pesantren dan universitas Darussalam. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan tanda lonceng Malik Channel. DPR sudah mendisposisikan ini harus dilakukan hearing, maka kita jadwalkan dari rapat internal komisi pada hari ini untuk dilakukan hearing. Baik, kita minta kepada Pak Muhammad Khalilullah sebagai tokoh masyarakat untuk menyampaikan apa maksud dan tujuannya. Diuraikan secara detail ya. Kami minta kepada Pak Muhammad Khalilullah dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalamu ala alihi wasallam. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi 3 beserta Bapak-bapak anggota Komisi 3 yang telah merespon surat kami dari masyarakat Cermin terkait dengan permasalahan pendirian PT Kami. Baik, saya akan jelaskan secara ringkas supaya tidak berbelit-belit. Sebenarnya kami masyarakat sangat mendukung investasi di mana saja. Kami tidak bermaksud menghalang-halangi investasi apapun bentuknya investasi itu, selagi investasi itu memang mendukung perekonomian dan tidak menyalahi aturan dari undang-undang yang berlaku. Persoalan PT Kami sebenarnya bermula dari persoalan lahan. Lahan di mana PT Kami ini berdiri itu oleh masyarakat Pantai Cermin merupakan adalah HGU PTP 5. Di mana HGU ini kan ada masa tenggang waktu berakhirnya HGU, yang pada akhirnya HGU akan kembali kepada masyarakat. Disinilah awal mulanya kenapa persoalan pendirian PT Kami ini menjadi masalah. Jadi kalau ada yang mengatakan masyarakat menghalang-halangi investasi, itu tidak benar. Karena ada juga perusahaan lain yang tidak juga jauh dari Desa Pantai Cermin itu, yang namanya PT Japa ya, PT Ayam. Ada 2 PT Ayam yang berdiri tidak jauh dari desa, tapi itu tidak berada di lahan HGU PTP 5, sehingga masyarakat tidak ada alasan untuk menolak. Nah, ini persoalannya persoalan lahan, bukan persoalan menolak pabrik sama sekali, tidak itu maksudnya. Kami mengajukan tuntutan ini. Nah, sedari awal PT Kami mendirikan pabrik kelapa sawit ini mendatangi desa dan masyarakat, tokoh masyarakat, BPD, Nini Mama, dan unsur masyarakat lainnya. Sebenarnya ini belum putus, Pak. Di desa belum putus. Itu rapatnya Mei 2019 ya. Nah, ini nanti Pak, saya minta Pak BPD untuk menjelaskan juga kenapa, bagaimana kronologis awalnya itu. Nah, tiba-tiba ini kan awalnya ini tidak putus. Waktu itu dipending dulu. Kenapa tidak putus? Karena masyarakat mempersoalkan masalah lahan ini tadi. Lahan ini milik siapa? Lahan ini milik HGU PTP 5. Ya. Lalu diperuntukkan? Diperuntukkan waktu itu kan di sini tanya Pak. HGU PTP 5 ini kan luas. Ada yang berada di sekeliling Pantai Cermin itu. Ada 2 desa namanya Mataram dan Pagaluyo. 2 desa ini ada lahannya, plasmanya gagal produksi oleh masyarakat Pagaluyo dan Mataram. Nah, ini yang sekarang di PT Kami ini masyarakatnya Pagaluyo. Nah, oleh PTP 5 dipindahkan plasma sementara ke lokasi sekarang berdirinya PT Kami ini. Ya, tapi itu bukan plasma yang
permanen Pak? Tidak. Buktinya tidak permanen, kenapa kok masyarakat Pagaluyu yang PT kami masyarakat Pagaluyu menjual ke PT kami ini mesti izin dari desa Tanjung dulu? Itu ini jadi tertanya, kenapa tidak izinnya minta izinnya ke desa Pagaluyu, kenapa minta izinnya ke desa Cermin? Itu menandakan lahan ini adalah wilayah desa Cermin. Nah, tiba-tiba masyarakat Pagaluyu ini tadi tidak izin dan masyarakat tidak mengizinkan. Kalau kalian mau panen, mau nyambung, mau memanen sawitnya silakan. Tetapi untuk lahan diperjualbelikan itu tidak diizinkan oleh masyarakat karena itu adalah HPU yang terdirinya akhirnya akan kembali ke desa Cermin. Nah, inilah persoalannya. Masyarakat Pagaluyu tetap dijual ke pihak PT kami dan PT kami mengajukan izin ke desa Cermin. Yang aneh juga ini, kenapa kok PT kami mengajukan izin ke desa Cermin? Sudah masyarakat Pagaluyu minta izin jualnya ini ke PT kami, izin ke masyarakat juga. Terus PT kami mendirikan pabrik ini juga minta izin ke rekomendasi katakanlah seperti itu ke desa Cermin. Nah, itu menandakan bahwasanya ini adalah wilayah desa Cermin. Nah, pada saat itu dibawalah oleh kepala desa ke masyarakat untuk didiskusikan, dimusyawarahkan, tetapi pada saat itu tidak putus Pak, tidak putus. Nah, akhirnya tiba-tiba juga dukungan dari anak kemenakan itu tidak seperti, mohon maaf nih Pak, yang dari dinas perizinan yang kemarin yang terima kasih sudah memberikan data kepada kami, yang menandatangani itu bukanlah anak nenek mama, bukanlah anak kemenakan dari nenek mama yang keempat, itu adalah anak menantunya, anaknya nenek mama itu dan menantunya, bukan kemenakannya, istrinya. Nah, kami sudah cek nama-nama itu, maka ini menjadi heboh masyarakat. Dukungan dari anak kemenakan itu tidak seperti, mohon maaf nih Pak, yang dari dinas perizinan yang kemarin yang terima kasih sudah memberikan data kepada kami, yang menandatangani itu bukanlah anak nenek mama, bukanlah anak kemenakan dari nenek mama yang keempat, itu adalah anak menantunya, anaknya nenek mama itu dan menantunya, bukan kemenakannya, istrinya. Nah, kami sudah cek nama-nama itu, maka ini menjadi heboh masyarakat. Dan yang pertama Bapak Kepala Dinas Perizinan dan Bapak yang ada pada siang ini. Jadi kronologis sampainya permasalahan ini ke Bapak Dewan yang terhormat, karena pada saat itu kami adalah DPRD tingkat 4-nya Pak, ya, BPD-nya desa. Jadi kami sudah masuk tuntutan dari masyarakat. Awalnya kami diundang oleh kepala desa untuk masalah PT kami yang akan berinvestasi di desa. Jadi ketika itu kami beserta forum itu mempending permasalahan ini karena status lahan Pak. Status lahan, tapi berlanjut 3 bulan setelah itu terbit rekomendasi dari kepala desa dan kepala rakyat mama. Jadi kami yang berpermasalahan itu rapat belum putus, tapi permasalahannya sudah putus dari atas. Jadi itu yang penyebabnya permasalahan ini sampai ke DPR ini Pak. Jadi untuk sementara itu saja Pak, itu adalah kronologis permasalahan. Saya ada benci sebenarnya, cuma karena asalnya dari Cermin ya saya bisa Cermin. Baik, pada bulan Maret setelah perizinan keluar Pak Ketua, kami telah mengadakan rapat dengan dinas perizinan. Hasil rapat itu kami mendapatkan dokumen perizinan. Dari situ masalahnya sebenarnya banyak dari perizinan, mulai dari data-data masyarakat yang mengizinkan itu fiktif, kemudian ada desa yang bertentangan, bukan desa yang terdampak, tapi desa yang berjauhan dari lokasi pabrik ini, gitu ya. Lokasi pabrik ini berdiri. Kemudian
pabrik ini PT juga tidak memiliki lahan, kerjasamanya dengan koperasi katanya gitu kan. Koperasi itu juga fiktif, tidak ada koperasi itu di sekitar Batu Cermin, tidak ada koperasi itu gitu. Koperasi itu mungkin dibuat secepat mungkin selain kilat gitu ya. Kemudian itu diajukan untuk menyuplai uang. Kemudian ada satu lagi yang paling fatal itu perbuatan di atas dinas itu. Yang pertama, perbuatan yang paling fatal itu adalah titik geografis. Lihat saja pada titik koordinat letak pabrik yang akan didirikan ini, letaknya berada di Politeknik Kampar. Coba dilihat, saya punya buktinya, ini dibagikan oleh dinas. Ini koordinat geografisnya 0,3. 0,3 itu berada di sekitar Bangkinang. Ini mengada-ngada menurut saya gitu. Memang kurang ajar ini perbuatan seperti ini. Titik koordinatnya berada di Kabupaten Kampar memang, tapi di Bangkinang gitu, di dekat Politeknik Kampar. Sementara di Batu Cermin itu titik koordinatnya 0,5. Sekitar Batu Cermin itu 0,5. Jadi sangat berbahaya sekali memang terjadi dinas ini gitu. Sangat biadab menurut saya gitu. Memalsukan itu ya mungkin kepada ketua dan anggota Komisi 3 dan tokoh dari pemerintah dan masyarakat. Saya diundang dalam acara ini berkenaan bahwa di belakang lahan Rencana Kambri itu ada lahan pondok pesantren Darussalam seluas 5 hektar. 5 hektar. 5 hektar. Ya, 50 hektar. Tokoh masyarakat Cermin, berhubung kami berada lahan yang termasuk berada di dekat, kami yang akan berencana membangun lembaga pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi. Nah, ini sebagai informasi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan maksud dan tujuannya, sehingga nanti dalam diskusi ini kita coba nanti diskusi yang agak ya santun ya, tidak usah memakai bahasa yang tidak santun. Jadi sedikit kami sampaikan karena kami menghargai orang yang lebih santun. Baik, ada beberapa laporan masyarakat tentang PT kami. Yang pertama, bahwa lahan yang diberi izin untuk PT kami ini diduga adalah HGU PTP 5. Kalau HGU itu masanya habis, tidak direkomendasikan untuk diperpanjang lagi, tentu lahan ini kembali kepada masyarakat. Ini diduga ya Pak ya, nanti bisa kita minta klarifikasi. Diduga bahwa lahan ini adalah lahan dari HGU dan PTP 5. Itu satu yang menjadi persoalan. Kalau HGU sudah masanya habis, lahan dikembalikan ke masyarakat, itu satu. Kalau lahan dikembalikan ke masyarakat, ini apa statusnya perusahaan? Nah, ini perlu kita minta nanti klarifikasi ke pihak dinas terkait. Satu. Yang kedua, bahwa rekomendasi lahir diduga cacat dan merangkap BPD dengan desa itu belum ditemukan kesimpulan yang dihadiri oleh BPD pada waktu itu, belum dihadiri kesimpulan. Jadi ketika kesimpulan itu berlahir, wujud-wujud lahir rekomendasi. Rekomendasi itu ditandatangani oleh Pak Kepala Desa dan diketahui oleh mengatasnamakan nenek mama, ada 4 orang yang mengatasnamakan nenek mama. Ini 2 persoalan, ya. Baik, itu keluarnya di posisi koordinat geografisnya 03. Setelah dicek oleh pelapor, 03 itu berada di Politeknik Kampar. Ya, apakah PP Darussalam ini, Pondok Pesantren Darussalam ini sudah punya akta pondok pesantren yang mau dibangun? Nah, ini perlu juga verifikasi. Kalau
riba, ini belum bisa juga dijadikan acuan. Jadi kalau sudah nanti akta pendirian Ponpes kalau pesantren itu sudah ada, hanya akan jadi persoalan. Karena juga berdiri ketika kita lakukan pemanggilan terhadap lapor waktu kita di internal komisi, PT kami ini juga berdiri tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Pemukiman masyarakat itu ada di sana puskesmas ya, puskesmas dan pendidikan, sekolah pendidikan menengah pertama. Ada SMP di situ yang tidak jauh sangat dekat dengan PT kami. Oleh dinas terkait untuk diklarifikasi itu kita pertanyakan kepada kepala desa yang karena substansi persoalannya ini ada lahir rekomendasi dari kepala desa ya untuk menindaklanjuti perizinan PT kami. Akan tetapi yang menjadi persoalannya di desa belum clear persoalannya terkait dengan perangkat desa dan di bawahnya. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar hukum saudara melahirkan rekomendasi? Beserta anggota kemudian para hadirin yang menghormati. Terkait dengan lahirnya rekomendasi ini memang awalnya dari desa. Sebutkan nama Pak Kades. Saya Mukhlis. Pak Mukhlis. Ini memang rekomendasi ini merupakan langkah awal untuk penerbitan perizinan selanjutnya. Terkait masalah rekomendasi ini, kita sudah cermati sesungguhnya bahwasanya permohonan pihak perusahaan ini kita amati dan kita cermati. Kemudian kita bermusyawarah, terutama bermusyawarah dengan pihak penjual lahan, yakni masyarakat kita yang di Desa Batu. Ketika itu musyawarah tidak putus memang, karena ada sebagian masyarakat menginginkan tidak mengakui bahwasanya itu adalah area plasma Batu. Jadi masyarakat sebagian meminta kalau itu diperjualbelikan, juallah tanamannya, hasil tanahnya, jual beli tanahnya, serahkan ke kami selaku panitia. Jadi pada saat itu kami melihat ini pasti tidak mungkin. Apapun segala sesuatu pun yang kita putuskan pasti ada rasanya. Kenapa kita
rekonsiliasi saja. Keinginan saya pada saat itu, berhubungan ini sudah lama, tidak mungkin kita gantungkan rekomendasi ini. Silakan forum yang menentukan. Jawabannya diterima atau ditolak. Itu saja. Kemudian forum menyepakati bahwasanya diterima. Mungkin dengan pertimbangan seperti tadi Pak, menyangkut ekonomi, ketenaga kerjaan. Saya pada saat itu ketika salah seorang ini memang menyampaikan diterima, saya tolak dulu Pak. Jangan terlalu cepat untuk mengiyakan sesuatu. Jangan sampai manis itu kita telan semua, kemudian pahit kita mentahkan. Saya minta, saya kasih tinggal waktu 10 menit ke depan, tolong dipikirkan matang-matang. Sehingga keputusan ini betul-betul menjadi keputusan yang tidak menjadi keputusan yang simpel. Terakhir forum menyepakati setuju dengan permintaan kepada pihak perusahaan, contoh seperti pembagian tenaga kerja 60-40, 60% ditentukan oleh desa konstituen sendiri, kemudian 40 ditentukan oleh pihak perusahaan. Yang kedua, perusahaan kami ini harus bersedia untuk memberikan success fee untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa, terutama di desa, sebesar Rp2 per kilogram setiap pengolahan setiap bulan. Dan keinginan forum pada saat itu, ini perjanjian harus dituangkan di depan akta notaris. Karena ini menyangkut aspirasi forum Pak, ini saya tawarkan kepada pihak perusahaan. Saya hanya selaku pimpinan di situ, selaku kepala desa, saya hanya menunjukkan apa yang menjadi aspirasi pada saat itu. Nah kemudian ini kita teruskan. Semua jalan lebar, berjalan lurus. Pihak perusahaan yang lebih hafal seperti itu yang diminta oleh forum. Buktinya ada, semuanya sudah keluar. Jadi begini Pak, inilah akta notaris perjanjian dengan perusahaan, baik itu menyangkut tenaga kerja atau Ya, betul saya baca, saya udah paham. Ini item sudah saya catat. ya. Nanti isinya fotokopi diserahkan nanti. Baik, selanjutnya. Lanjut lagi. Karena di situ akan kita bangun pesantren. Mungkin kita pertimbangkan lagi, tapi ternyata saya tidak mendengar bahasa-bahasa seperti itu. Jadi terkait masalah kemudian ini, begitulah situasinya Bu ya. Kami mohon maaf. Rekomendasi ini hanya kesepakatan dari desa, lalu dibuat ada berita acara, ada setiap rapat, setujui, ada berdasar itu diajukan permohonan izin. Iya. Ya. Ada semuanya ada berita acara. Status tanah ini ada sertifikat. Sertifikat. Yang Itu memang dikembalikan ke desa. Apanya Pak? Kalau HGU-nya sudah habis, lalu dikembalikan ke desa. Kalau HGU perusahaan itu sudah habis, tentu ada lagi regulasinya sehingga diserahkan ke masyarakat. Kalau itu diserahkan. Kalau tidak, kan kembali ke desa dulu. Ya, kembali ke masyarakat. ya. Bagaimana sih Pak? Mau Itu dibuka? dari kalau HGU-nya habis, tentu kan dikembalikan ke masyarakat tentu melalui desanya. Ya pasti melalui desa. Ya. Pasti melalui desa. Itu sertifikat. Ini sertifikat. Lalu ditindaklanjuti dengan musyawarah tadi ya. Iya, tapi kondisinya ketika ini muncul, ini masih status hak kepemilikan, SHM, sertifikat. Jadi berdasarkan SHM ini, kita tidak lanjuti. Baik, terima kasih Pak Yusri. Jadi ada beberapa success fee ini kalau Rp2 per kilo, kalau kapasitas berapa? Per jam? 30 sampai 45. Berapa? 30 sampai 45 per jam. 30. Standar 30.000 kilo. Dikali berapa jam dia operasi kalau dalam usulannya? Berapa? 20 jam. Sehari 700 ton Pak. Kalau 700 ton ya? 45 ton per jam itu dia masukkan 200.000 ton. Kalau 35 itu 800 sampai 300 ton. Ya. Ya. Saya tanya ke Pak Kades, itu diperbolehkan oleh undang-undang success fee untuk sebuah institusi pemerintah. Itu sudah kesepakatan Pak. Kesepakatan. Saya tanya diperbolehkan undang-undang nggak?
Saya rasa ini nggak lolos juga. Yang ketiga aspek lingkungan, Pak, yang harus diperhatikan. Kalau aspek lingkungan tidak juga membuat atau melanggar undang-undang lingkungan hidup, Bapak perlu rekomendasi ini juga tidak ada. Kalau ini betul-betul melanggar aturan undang lingkungan hidup. Jadi aspek lingkungan ini sudah makanya juga dari masyarakat. Bahwa PT kami berdiri dekat sungai Galuh, Segaluh, yang mana Sungai Galuh ini adalah tempat masyarakat kebanyakan mencari ikan, kehidupan masyarakat. Jadi kalau tiga aspek ini sudah Bapak penuhi walaupun tidak 100%. Aspek sosial masyarakatnya, aspek ekonomi, saya lebih dulu lagi aspek ekonomi ini Pak, yang Bapak sampaikan ini. Aspek lingkungan hidup dan sosial masyarakat tidak perhatikan. Tapi kesimpulan rapat pendahulu Bapak pimpin melakukan sebuah rekomendasi besar yang akhirnya menjadi rekomendasi yang akhirnya terbit izin untuk mendirikan PT kami. Bapak tahu kan? Oke. Sama-sama juga kita dengar. Mohon maaf terlambat karena masuk di jalan. Baru sudah kita dengar tadi masalah HGB dan hak milik dan sukses fee itu saya dengar. Secara undang-undang HGU diakui. Akan tetapi kalau sudah keluar hak milik, otomatis saya gugur dulu. Kenapa demikian? HGU ini hak guna usaha kepada satu badan usaha, satu perusahaan di dalam negara. Begitu HGU yang habis, tidak diperpanjang lagi, maka tanah kembali kepada negara, bukan ke desa. Tanah kembali kepada negara sesuai dengan pasal 33. Setelah kembali kepada negara oleh BPN diterbitkan lagi hak milik sah secara hukum. Nah, saya dengar di situ setelah ada hak milik baru diurus IMB. Persoalan dari sana pertanyaan salah yang mana? Semua melalui prosedur. HGU dulu, HGU berakhir terbit hak milik, sertifikat hak milik baru diurus. Salahnya di mana? Oke, ada namanya pencemaran lingkungan, ada orang lain yang berhak, itu kan udah dinyatakan melalui hukum. Kenapa saya katakan sebentar? Nanti kan ada juga ini. Pemerintah itu bukan guru. Ada di pengajian, ada dikaji dulu sebelum dikeluarkan satu rekomendasi. Artinya adalah kalau sudah diterbitkan oleh pemerintah, mari kita sama-sama menghargai keputusan pemerintah. Kecuali bisa dibuktikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah cacat demi hukum, baru kita tindak kembali. Selama belum cacat, belum ada kekurangan atau ada kekeliruan dari pemerintah pada saat menerbitkan izin, tolong semua menghargai. Kalau memang bisa dibuktikan kembali bahwa ada peraturan-peraturan atau ketentuan yang tidak dipenuhi, baru tindak kembali. Jadi sekian gitu ah, terima kasih. Ya, sebentar. Ini rumah cuma Paul. Pak, siang ini baik pimpinan dalam proses izin ini ada dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR. Jadi pertama itu adalah bukan rekomendasi namanya surat keterangan rencana kabupaten. Jadi di situ menyebutkan status dari kawasan yang dimohon. Jadi kalau itu karena itu dimohon dulu di 2019 kawasan perkebunan besar. Jadi yang kami keluarkan itu adalah kemudian dia berada pada area bangunan lain APL. Jadi itu yang surat pertama rekomendasi yang kami keluarkan. Setelah itu pimpinan kewajiban kedua kami adalah mengeluarkan rekomendasi untuk IMB. Jadi rekomendasi IMB ini setelah keluar kajian lingkungan, kami kemudian mengevaluasi rencana bangunan yang akan diusulkan oleh PT kami. Jadi kita ada tim IMB yang melibatkan beberapa ahli dari UIR, UNRI, kemudian dari asosiasi profesional, IAI, dari elektrikal. Disitulah dikaji perencanaan tersebut. Kalau perencanaan tersebut
kita itu profesional, tim independen di bawah bupati. Maka setelah tim TABG melihat itu memenuhi syarat, keluarlah rekomendasi dari TABG dua itu. Nah, kemudian saya menanggapi masalah koordinat tadi, karena kita ada berita acara hasil peninjauan lokasi, pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka kegiatan izin lokasi, itu yang mengeluarkan BPN. Jadi kalau masalah koordinat nanti saya sampaikan ke ketua, nanti saya sampaikan hasilnya. Pada koordinat yang disampaikan ini 0033 menit 49,18 detik North, kemudian is 101 derajat 10 menit 29,51 detik. Itu tidaklah berada untuk BPN ini. Saya pikir BPN sangat paham dari kita. Itu tidak berada di teknik. Nanti bisa saya ini. Ini ada peta hasilnya, ada koordinatnya. Ini bisa dilihat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih serangan undang-undang. RW karena itu diajukan sebelum 2019 ya. Jadi rujukan kita adalah memang di pada seluruh provinsi yaitu RW-nya. Mungkin karena tak kenal maka saya ya, maka mungkin dari nama saya Insinyur Ali Mahmud MSc PhD, ya, bekerja di dinas lingkungan hidup dan juga warga Tapung RW. Kemudian ini saya sekretaris kemudian tahun sekitar. Yang saya ini Bapak Komisi 3, kemudian Kepala Desa Perkebunan dan Masyarakat dan seluruh hadirin sekalian. Karena kita menyangkut berbicara regulasi, maka dalam konteks ini saya akan jelaskan bagaimana regulasi sampai keluar rekomendasi. Artinya kalau ada yang tidak terlalui, di sanalah problemnya. Karena ini pada semua yang hadir pada saat ini akan saya gambarkan bagaimana sebetulnya proses keluarnya rekomendasi daripada seperti itu. Yang pertama, apabila ada orang atau usaha yang melakukan usaha di Kabupaten Kampar, maka mereka mengajukan surat permohonan arahan melalui penyajian informasi lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup. Yang itu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penapisan kegiatan berdasarkan Permen Nomor 38 Tahun 2018. Apakah tindakan melakukan berupa AMDAL, UKL, atau SPPL? Dalam skala besar kita namakan AMDAL, skala menengah kita namakan SPPL, dan paling kecil kita namakan SPPL. Surat pernyataan pengelolaan. Di mana kawasan tadi? Untuk AMDAL adalah 10.000 meter ke atas bangunan dan lahan 5 hektar ke atas. Sedangkan UKL bangunannya 2.000 dan lahannya di atas. Ini konteks aturan menurut PP nomor 38 tahun 2020. Langkah kita setelah mendapat surat arahan, Jakarta menyusun formulir berdasarkan hasil skala pengawasan. Ada kilat yang adalah konsultan atau dari mana? Silakan dia. Formulir rangka acuan AMDAL, formulir untuk parpel atau SPPL. 3. Pemberkasa memasukkan permohonan yang disertai formulir atau dokumen diselanjutnya kepada PT SW. Ini Bapak Amal ya. Dan DPR PTSB memeriksa kelengkapan administrasi dokumen, mengeluarkan surat pengantar ke DLH Kabupaten Kampar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar melakukan uji kelengkapan administrasi teknis melalui sekretariat komisi penilai AMDAL Kabupaten. Ada tim independen yang menilai administrasi. Go on go ini barang cegah. Contoh kasus, apabila tidak sesuai dengan RT/RW maka dikembalikan kepada pemberkasa. Dalam konteks ini, berdasarkan tata ruang, dia adalah perkebunan dan usahanya mendukung perkebunan, berarti usaha ketika wilayah secara lokasi. Tata ruang benar, ini dari tadi.
menerima pemeriksaan substansi pengemudi UKM melalui rapat koordinasi dilakukan setelah jangka waktu maksimal pemberian saran pendapat tanggapan masyarakat telah berakhir. Jadi langsung Pak Firman. Jadi tidak kemana-mana, itu secara umum ya. Jadi PT kami mengajukan pemekarsanya mau mengajukan izin apanya. Ini bangunannya berapa meter persegi nih Pak Anda? Pak Anda. Apakah ini termasuk besar, mereka kecil? Kecil. Kita termasuk kecil? UKM. Bukan UPR. Berapa meter persegi? Bangunannya, ini kan yang menjadi persoalan di lingkungan hidup itu. Keluarnya PT kami itu izinnya tentu bangunan dulu. Bangunan ini berdasarkan luas bangunan Pak. Kalau di bawah 10.000 meter persegi bangunan itu UKM. Di atas bangunannya itu fisik bangunan itu di atas 10.000 meter persegi itu undang mengatur. Itu adalah kajian undang. Ya. Bapak tahu? Dokumen apa ada? Terus bangunannya cuma Di atas 2.000. Di atas 2.000 per 5 hektar. bangunannya. Gak mungkin bangunannya di atas 2.000. Bapak tahu nggak pabrik yang didirikan itu? Saudara, di sana akan ada namanya pengolahan proses sawitnya, PKS-nya. Ada perkantoran, ada pergudangan, dan lain-lain. Monggo Pak, tadi SPPR. Saya sampaikan bangunan yang dimohon pertama itu dia berbagai instalasi pengolahan yang lebih banyak 15.000 meter dibakar. Instalasi pengolahan yang lebih banyak 1.000. Kantor dengan luas 150, luas gudang 250, musola 100, kemudian luas mes 7.500, pos jaga Kimia, biologi, dan teknologi. Asalkan tidak melewati anggaran berarti ini boleh. Yang berbicara tentang inilah teknologi. Jadi PT kami berdasarkan diskusi tim AMDAL Kabupaten, dia akan mempelajari teknologi sehingga apapun limbah yang keluar dari pabrik, apakah itu bunyi, ya, udara, cair yang keluar dari pabrik itu keluarga pabrik itulah di bawah ambang batas. Kesimpulannya kegiatan ini boleh dilakukan dengan suatu komitmen perjanjian oleh perusahaan di atas materi negeri. Dan apabila terjadi kerusakan lingkungan di atas ambang batas katakan sebelumnya menjadi tanggung jawab daripada pihak perusahaan. Karena kajian melakukan Anda harus menimpa, ya, yang mana outlet yang dikeluarkan air di bawah ambang batas. Anda lakukan buat asapnya tidak akan merusak lingkungan. Apabila terjadi kerusakan, terjadi kelebihan tanggung jawab pada pabrik. Itulah gunanya pelaporan dan monitoring daripada dinas lingkungan hidup setiap kali 3 bulan dan sekali 6 bulan. Pelaporannya langsung ke Kementerian Lingkungan. Terima kasih Pak. Kami mau menyampaikan adalah konsep perizinan sekarang ini adalah suatu terobosan dari presiden yang sekarang adalah izin dipermudah, pengawasan diperketat. Ini dulu intinya. Jadi dalam hal ini baru tahap izin keluar kita udah heboh. Giliran pengawasan nanti kita mengamuk. Ya kenapa? Ya itulah kenyataan. Jadi dalam hal ini sebetulnya hasil kajian udah ada. Itu yang mengatakan seperti Bapak Maju sampaikan. Ya ini bukannya kita orang sembarangan yang mengatakan, itu ahlinya kalau udah lingkungan. Dan ya orang ini punya kompetensi. Jadi kalau saya nggak bisa yang mengatakan, oh ini benar, ini walaupun saya tahu, tapi saya tidak punya sertifikat. Jadi kita harus berpegang ke
pekerjaan dan kompetensi kita masing-masing. Jadi dalam hal ini tadi Pak Maju sudah mengatakan juga ya prosedur kepemilikan sudah jelas dan memang demikian karena memang ada aturannya. Jadi kalau saya dalam hal ini kami dari DPM PTSP mewanti-wanti ke seluruh anggota. Kalau tidak cocok kita tolak siapapun. Jadi dalam hal ini selama ini yang PT kami ini sudah sesuai karena yang mengeluarkan masalah itu HGU atau tidak kan dari segi pertanahan. Saya harus menghargai itu karena saya tidak punya kompetensi tentang pertanahan. Demikian pun masalah lingkungan, IMB, semuanya udah oke. Ya asal udah oke kita go. Kenapa kita tunda-tunda? Daerah ini butuh investasi. Daerah ini butuh PAD. Jadi dalam hal ini, ya kalau ini yang kita ini Pak, daerah ini boleh kita lihat, udah beberapa daerah ini udah banyak yang bangkrut. Tenaga honorer diberhentikan. Ini masalah nanti buat kita. Kita harus berpikir nih secara keseluruhan. Dan seperti juga disampaikan oleh Pak Kades, ini walaupun ini melanggar, ini berarti kan Pak Kades sebetulnya intinya adalah memikirkan masyarakatnya. Kabupaten aja tidak berani mengambil 2%, 2 rupiah. Pak Kades berani nggak? Tapi ini ya Pak Dewan kita kalau memang salah kita ingatkan nanti. Ya dalam artian sebetulnya semangat untuk ke masyarakatnya. Jadi bukan berarti kita dari pemerintahan ini semena-mena. Dan kalau kita merujuk kepada ketentuan sekarang, sebenarnya rekom dari camat dan desa itu tidak diperlukan Pak. Karena itu adalah untuk pemangkasan sistem perizinan. Namun demikian kita dengan ini tetap kita melibatkan desa dan camat dengan pertimbangannya seperti inilah supaya jangan nanti terjadi permasalahan di bawah dan ini kita ikuti dengan aturan perbuk. Jadi dalam artian kalaupun ini salah adalah kita ya dalam artian bukan kesalahan pribadi tapi adalah kesalahan daripada kepemerintahan. Jadi itu pimpinan kami berharap ya seperti tadi dihimbau yang sudah dikeluarkan ini ya harus kita hargai karena orang berinvestasi ini jangan sampai nanti kabur ya karena investor udah banyak lagi ke Vietnam kemana. Kenapa? Di sana nyaman Pak, nggak ada yang berbelit-belit. Nah, jadi kita berharap justru semakin banyak ditapung itu orang berinvestasi. Ini juga kita juga mendapat info nih seperti PT Geng itu beli buahnya mahal, ya baguslah beli buah mahal. Karena masyarakat yang untung, kan gitu. Ya saat kita berpikirkan demikian, tapi ya mungkin ada yang tidak setuju. Ya, selagi itu menguntungkan buat kita, kenapa tidak? Jadi demikian, terima kasih. Yang kami hormati Ketua Komisi 3, Pak Roman, beserta anggota. Sepertinya saya kenal semua. Nah, saya nggak tahu satu-satu dengan waktu. Dan yang saya hormati yang mewakili pemerintah kita dari berbagai sektor, dan yang saya hormati dari pihak perusahaan, dan yang saya muliakan pihak kami. Yang pertama saya ingin menjawab apa yang disampaikan Pak Kades bahwa masalah pesantren Pak. Kami tanggal 24 Desember, ingat Pak Kades catat itu. Tanggal 24 Desember saya sebagai ketua alumni Pondok Pesantren Darussalam. Saya hadir ini sebagai ketua alumni, bukan sebagai calon bupati, sebagai ketua alumni. Jadi kenapa saat itu? Jadi saya tanggal 24 Desember mengirim surat ke bupati menyampaikan bahwa kami alumni pada tanggal 18 November 2017 menghadap ke Dirjen Dikti ke seluruh alumni itu untuk
untuk mengusulkan akan dibangunnya universitas di sini. Dan Dirjen Dikti menyetujui Pak. Saya tadi kenapa nggak bawa berkas? Karena saya diundang lebih ya. Mendadak saya berangkat. Dan surat persetujuan itu sudah ada Pak sama kami. Nah, itu satu. Yang kedua, berdasarkan itu kami membuat surat ke Bupati tanggal 24 Desember 2019. Tembusannya ada guys. Menyampaikan mohon dipertimbangkan bahwa tanah hibah masyarakat untuk pesantren itu akan kita bangun universitas. Kami dari pondok alumni, kami pengusaha, kami menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis SP tadi. Kita tidak menghalangi investasi. Kita butuh investasi. Kita butuh tenaga kerja lokal. Kita butuh orang bekerja di negeri ini. Namun yang kami minta dari pihak perusahaan, itu ke perusahaan ini Pak, kami minta bahwa kami akan mendirikan universitas di sini. Nah, sekarang ini Pak, jarak kebun itu, pabrik itu, ke tanah kami itu hanya 270 meter. Mohon dipertimbangkan. Jadi, kami tidak izin yang sudah keluar kami hargai. Kami sangat menghargai. Dan kami menghormati adanya investasi di negeri ini. Inilah cita-cita kita bahwa kita butuh investor, kita butuh investasi supaya masyarakat kita sejahtera. Tapi tolong juga kita butuh juga pendidikan. Dan ini tanah hibah untuk pendidikan. Karena dua Pak, pesantren kami yang di Kabun juga ada pabriknya di situ. Menjarak 300 meter. Ini tanah kami mau bangun universitas, ada lagi pabrik di situ. Satu, saya Pak tahun 2014 mengajukan izin pabrik. Saya punya pabrik kecil Pak di Siak. Namanya PT Chip. Bapak pergi ke Sabau, ada pabrik kecil kami di situ. Nah, ini sedikit pandangan buat kita semua yang ada di Kabar. Pertama saya keluar izin itu di Desa Bandaraya. Dapat pertama kami minta izin itu tahun 2016 itu keluarlah di Bandaraya Pak. Mohon Pak. Jadi ini buat kita semua. Begitu kami keluar dari Desa Bandaraya, dapat izin persetujuan dari Bandaraya, Desa Bandaraya. Di situ ada MDA, ada rumah sekolah. Padahal kami sudah beli itu lahan masyarakat. Kita sudah beli itu walaupun panjang. Hanya begitu tim teknis dari BPN masuk, dari kehutanan masuk, karena ada akses masyarakat macam-macam tanpa lingkungan. Hanya saya dipindahkan ke Desa Sabau. Izin saya sudah keluar. Saya keluar semua. Artinya apa? Dan di sana Pak, di Desa Sabau itu ada 8, di Kecamatan Sabau itu ada 8 desa. Di Siak itu, kalau setiap desa itu tidak memberikan rekomendasi saja, satu desa saja kami tidak dapat artis planning, kami tidak dapat kesusian lahan, kami tidak dapat praktek. Di Siak 2016. Artinya apa? Begitulah pemerintah mencintai daerahnya. Nah, kalau masalah gonjang ganjing tidak setuju itu wajar ya. Nah, di sini ini yang kami inginkan kepada pihak perusahaan, tolonglah dipertimbangkan tanah kami karena mau rencana kami yang kemarin kami sudah menurati Kementerian Agama untuk 2021 kami sudah komit akan membangun universitas itu. Sekarang ini dari para alumni sudah terkumpul uang lebih kurang 4 miliar Pak untuk membangun. Jangan sampai bangunan kami membangun terus ada pabrik, sangat tidak elok Pak. Kalau masalah, saya mohon maaf Pak Iman, izin saya, nggak ada pabrik yang bisa mengatasi ambang batas. Amdan, bullshit. Nggak ada. Saya punya pabrik Pak. Ini yang perlu kita awasi. Ini yang kita awasi. Karena untuk mengawasi ambang batas itu dia harus mengeluarkan 175 juta sekali 2 bulan. Nggak mungkin. Jadi ini perlu pengawasan kita. Setiap pabrik yang ada di daerah ini lalat, bau, bunyi angin.
tak bisa diatasi. Artinya perlu penguasaan kita sama-sama. Jadi kalau pengusaha yang nakal, sama-sama kita gebukin. Dia harus komit begitu. Karena nggak ada bau itu pasti ada. Itu satu ya. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada pihak perusahaan, anggota DPR yang terhormat, kalau izinnya sudah terbit, kita hormati, kita hargai karena ini negeri kita. Kami selaku ketua BPD, ketua KPD, mewakili semua alumni, karena alumni saya itu ada sekitar 4.000 Pak, pesantren itu ada 4.000 alumni saya. Saya bermohon kepada perusahaan, mohon sampaikan ke direksinya, karena direksi Anda tahu saya, kenal saya. Jadi sampaikan bahwa pesantren ada di samping perusahaan. Satu, yang kedua, tanah yang ada di dekat perusahaan saudara akan kami bangun universitas. Kami akan melahirkan guru-guru pondok se-Sumatera. Dan anggarannya kami sudah dapat Pak. Rencana kami 2021. Kemarin melalui Pak Camilitor sudah mengundang kami untuk datang ke sana. Jadi jangan nanti hendaknya kami membangun, ada pabrik, nanti. Nah Pak, mohon kepada para pusat dan kepada anggota DPR, mohon juga ini dipertimbangkan. Kami tidak mau menutup perusahaan, kami tidak mau. Kami pada prinsipnya mendukung perusahaan itu ada di negeri ini. Kami mendukung Pak, tapi tolong dipertimbangkan kami. Kami mendukung dan izinnya sudah ada, kami hargai. Tapi pertimbangan ini Pak. Dan mohon kepala desa, surat itu kami antar Pak ke kepala desa. Anggota saya namanya Wistar, langsung mengantar ke kepala desa surat ke bupati itu. Tanggal 24 Desember 2019. Saya antar surat itu langsung ke kantor desa melalui Pak Adik saya Wistar dan langsung saya antar ke Pak Bupati. Surat isinya adalah mohon dipertimbangkan karena kami mau membangun universitas. Bukan mau memberhentikan pabrik Pak, bukan. Nah, itu mungkin dari kami Pak. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marisa dan masyarakat serta eksekutif yang terkait dengan usul ini. Jadi saya lihat konkret dari permohonan bapak-bapak selaku melaporkan ke DPR untuk soal izin ini apa? Belum terbaca oleh konkretnya. Apakah izinnya ini sudah batalkan itu Pak atau gimana? Nah, itu saya minta konkretnya. Karena kalau persoalan izin sudah kita bahas, sudah jelas dan lahir izinnya. Terima kasih Pak. Oleh masyarakat ada beberapa aturan. Yang pertama, kalau dari dinas teknis sudah sampaikan, akhirnya IMB seperti ini ada kajian. Adanya dinas lingkungan itu ada kajian, ada dinas lingkungan itu. Pak Kades juga menrekomendasi ada tahapan-tahapan dan ada pertimbangan. Sekarang saya tanya Pak, mewakili direksi, Mumas ya? Mana Mumas? Yang Mumas mana? Yang itu bicara siapa? Siapa namanya? Agus Pak. Siapa? Agus. Mumas buka lah mulutnya ternyata. Agus. Pertama tadi ada disampaikan oleh masyarakat. Ketika dia tidak merasa nyaman, ya Pak Kades susah tanya ini bahasa keamanan ini sama Pak Kades juga. Jadi ini ada masyarakat yang mengatakan tak nyaman kondisi perusahaan berdiri di sana. Ada dekat dengan sekolah, ada dengan puskesmas, ada dekat dengan sungai. Bahkan tadi sampaikan ada rencana besar membangun universitas 50 hektar. Ada juga di situ pondok pesantren yang berbangun dan sampai ke universitas. Ada nggak kajian sebelum diajukan permohonan oleh Perkasa ini, oleh PT kami ini mengajukan permohonan rekomendasi dari desa sampai membawa ke dinas lingkungan hidup, sampai ke dinas perizinan, sampai ke DPPTSP. Ada nggak kajian tertentu dari pihak perusahaan? Kalau tahu saya Mas saya kan ya mohon maaf Bapak Ketua. Saya di sini diperintah oleh manajemen. Jadi Pak suruh mencatat apa yang perlu
Maksudnya ditampilkan apa? Berita kerja itu apa? Apa yang mau Bapak tampilkan itu apa? Mau Bapak sajikan itu apa? Saya lihat kan kalau misalnya ada kekurangan, saya lapor ke manajemen kita, Pak. Apa yang kekurangan apa? Siapa tahu kan? Ini saya tanya ke Bapak. Bapak sudah lakukan kajian ada PTKB sebelum mengajukan fondasi ke desa. Pertama kajian itu kajian persoalan ekonomi, yang kedua sosial masyarakat, ketiga lingkungan. Dan Bapak kaji belum? Itu sudah, Pak. Mana kajiannya? Nah, kalau Bapak sudah kaji, saya tanya dulu. Kajian lingkungannya seperti apa Bapak nilai? Bapak membangun sebuah usaha di perkampungan. Ada di situ sekolah, ada puskesmas. Menurut dari Bapak boleh? Membangun pabrik menggunakan limbah. Boleh? Tuh ya? Boleh nggak? Nggak bisa? Nah, ya. Bisa nggak? Tapi Bapak jangan ada kajian. Sudah ada kajian. Kalau Bapak hadir di sini sudah ada presentasi dari manajemen. Ketika ada pertanyaan, ada diskusi dialog yang akan kita lakukan, Bapak mestinya dalam 10 pertanyaan 5, 6 pertanyaan sudah Bapak bisa jawab. Ini pertanyaan saya sederhana satu saja dulu. Sudah ada kajian, pasti sebuah perusahaan akan melakukan namanya business study, kelayakan sebuah usaha layak atau tidak. Yang di situ ada 3 unsur. Pertama, kajian ekonomi, sosial masyarakatan, dan lingkungan. Menurut Bapak, secara sosial masyarakat sudah oke? Berdasarkan lingkungan juga sudah oke? Kalau ekonomi tentu iya ya. Bapak sudah akan menghasilkan uang di situ, masyarakat yang bekerja di situ tentu iya. Sosial masyarakat dan lingkungannya sudah belum? Belum oke. Baik dari masyarakat, dari desa, dari dinas-dinas teknis sampai ke perizinan secara politik. Tentunya kami akan minta juga nanti pihak BPN untuk melengkapi data kajian kami, ya Pak Maju ya. Makanya kita tidak membuat sebuah rekomendasi hanya dalam bentuk kesimpulan sementara dalam rapat ini. Karena dari pihak PT kami juga belum bisa merespon dari satu pertanyaan belum bisa direspon. Tapi cukup Pak Agus, ada beberapa catatan tadi dari Pak Amin bahwa Pak Amin tolong sampaikan kepada pihak manajemen ya, bahwa di situ akan dibangun sebuah lembaga pendidikan besar perguruan tinggi, mulai dari profesor sampai perguruan tinggi, yang memperkaya akhirnya akan menghasilkan melahirkan ulama-ulama besar di Sumatera ini. Ini perlu kita pertimbangkan. Itu catatan yang harus disampaikan kepada pimpinannya. Namun demikian, tadi ada sampaikan Pak Yuswari, keinginan dari pihak masyarakat belum terlalu tajam lah. Karena ini sebuah keinginan dari masyarakat akan kami catat dalam sebuah kesimpulan. Namun keinginan ini sudah dijawab juga sebagian oleh pemerintah daerah dalam bentuk teknis dan juga pihak desa dalam hal tentunya kondisi di desa dan proses-proses yang di desa dan juga yang sudah direspon oleh pihak perusahaan. Saya minta sekali lagi sebelum kami kesimpulan, apa sebetulnya target dari pihak perusahaan? Sekarang. Saya izin dulu. Ya. Kita ini, saya melenceng sedikit dari ini. Semenjak negeri kita ini ada, ya, setiap ada hearing dengan pendapat dengan pihak perusahaan, selalu yang hadir itu kultur loncat, selalu yang hadir itu orang yang tidak bisa ngambil kesimpulan, sehingga hak-hak rakyat ini tak pernah terakomodir. Akhirnya selalu kita menyalahkan anggota DPR. Padahal Pak, DPR sudah berbuat baik, sudah melayangkan surat. Ini lembaga terhormat Pak, masa kita nggak dihargai di sini? Ini lembaga terhormat loh. Ini dipilih oleh rakyat kapan? 700.000 yang memilih rakyat. Masa diundang yang datang pro Pak?
Maksud saya ke depan ini Pak, 175 perusahaan kita, ada 40 PKS lebih kita di sini. Artinya ke depan ini kalau diundang yang datang Pak, wakil direktur, manajer, jangan saya nggak bisa ngikutin sebulan. Oke. Ya itu saran saya. Terima kasih Pak Amin. Saudara yang telah mempertemukan kita pada hari ini dan melakukan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ringkas, yang terutama saya hormati Ketua Komisi 3 beserta anggota dan para perusahaan serta yang dari Pemda Kampar dan juga dari forum masyarakat keseluruhannya. Di sini saya bercerita sedikit, tapi dengan cara ringkas saja Pak ya. Pada tahun 1984 keluarlah SK PTP 5 dan tahun 1985 PTP 5 bergejolak di daerah kami dengan cara mengambil hak-hak masyarakat, bahkan padi yang sedang menguning pun tak bisa dipanen. Maka setelah itu terjadinya proyek PTP 5, maka PTP 5 pada tahun 92 mengasih laporan kepada Pemda dan Perkebunan tanggal 30 November tahun 1992 yang menyatakan beberapa luas inti PTP 5, Sungai Karo, dan Sungai Galuh, serta menentukan berapa luas wilayah perkebunan plasma. Itu sudah dijelaskan Pak. Nah, jadi pada tahun berikutnya, tahun setelah 92 setelah laporan dari PTP 5 terhadap Pemda, maka dengan itu Timur istilahnya merasa dari plasma yang dua ini tidak mau membayar kredit lantaran kebunnya tidak menghasilkan. Turun dari Mantri dituju kepada Bupati dituju kepada Gubernur. Nah, pertanyaan saya satu Pak. Apakah ada dua pertanyaan saya. Pertama, apakah plasma punya wilayah atau tidak? Yang kedua, kalau seandainya punya wilayah, kenapa ada wilayah plasma Pagawuyung atau Mataram berada dalam wilayah determin? Inilah titik awal permasalahannya tentang izin PT kami ini Pak. Di dalam lahan yang dalam keadaan sengketa. Sebab lahan kami itu diambil dulu dengan data dari ADM tersebut. Waktu itu ini sifatnya HGU, nanti apa habis nanti kembali sama kalian. Itu lahan Pak jauh sebelum Belanda udah kami memanfaatkan. Lahan yang ini jauh sebelum Belanda dimanfaatkan dengan ladang berpindah-pindah. Kalau daerah di sini daerah Kampar itu namanya sawah Pak. Mohon nanti yang hadir yang biasa ya sampaikan Pak ya. Karena kalau sekali lagi Pak, ini contempt of parliament ya, pelecehan terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ya. Sampaikan itu hadir yang belum bisa mengambil keputusan. Kalau tidak Pak, saya perintahkan dengan itu nanti Pak, minta karena undang-undang memerintahkan bisa dihadirkan secara paksa. Saya akan saya lakukan itu Pak. Ya, makasih. Silakan tuh, apa yang konkret aja Bu? Apa yang keinginan masyarakat? Karena kita berkaitan dengan perizinan. Silakan dari Pak sampaikan konkret ya, singkat padat sehingga kita berkesimpulan. Baik, yang kami permasalahan ini Pak, seperti disampaikan oleh penguasa ini adalah masalah lahan. Masalah lahan, bukan persoalan perizinan. Ya izin ini kan persoalan karena lahan tadi bermasalah. Nah jadi menyambung apa yang disampaikan oleh penguasa tadi, oleh juga Bapak Kepala Desa. Kalau memang itu adalah wilayahnya Desa Pagawuyung, kalau memang disitulah sertifikatnya Pagawuyung itu, kenapa masyarakat Pagawuyung kita izinnya ke Desa Pagawuyung? Kenapa nggak kayak Kepala Desa Pagawuyung? Ini aneh nih Pak, sangat aneh sekali. Makanya perlu dilihat SHM-nya itu di mana posisinya, apa ya di situ. Saya nggak percaya. Kalau memang iya buktikan itu. Nggak bisa hanya sekedar lisan. Ya. Karena ini lahan masalah Pak. Oh kalaupun iya Pak ya. Kalaupun iya di situ lahannya yang dikeluarkan oleh BPN misalnya, persoalannya tanah ini cuma sengketa Pak. Antara Pagawuyung Mataram dengan Desa Tercermin. Karena Pak Tercermin itu menganggap HGU dan itu akan
kembali lagi ke masyarakat. Karena plasma Pagaruyung itu tidak berada di situ awalnya. Plasmanya Mataram tidak berada di situ awalnya, tapi berada di sebelah desa Mataram. Kami minta inti dari keinginan dari oleh karena itu kami minta nih Pak Nik terakhir ini yang kesimpulan terakhir, karena ini lahan yang dianggap bermasalah oleh masyarakat, sementara waktu perusahaan yang menghentikan dulu proses pembangunan perusahaan ini sampai masalah ini clear. Sampai masalah ini Pak. Ya, terima kasih. Dari Pak pihak ini ada pihak yang melaporkan, masyarakat, ada juga dari kepala desa hadir, ada dinas-dinas teknis dari pemerintah daerah, ada dari DPPTSP, PUPR dan dinas lingkungan hidup, ada juga dari pihak perusahaan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil pada siang itu pagi ini. Sekali lagi kesimpulan ini bukan keputusan. Ya. Yang pertama, bahwa pihak lapor tokoh masyarakat menyampaikan aspirasinya bahwa lahan yang dibangun di PT kami yang diduga oleh pihak lapor itu adalah hasil PT P5 harus ini diselesaikan secara tuntas dulu. Ini kesimpulan bukan keputusan. Baru nanti izin ini kegiatan bisa dilanjutkan. Jadi izin sangat enggak akan pengaruh, tapi kegiatan pembangunan mohon dulu ditunda menjelang kepastian daripada status lahan ini bisa ditentukan secara bersama-sama. Satu. Yang kedua, tentunya kami sebagai pembawa atau rapat, kami Komisi 3 menginginkan seluruh data yang dibacakan, seluruh data dipaparkan, seluruh data disajikan baik oleh pelapor, kepala desa, dinas lingkungan hidup, PUPR sudah menyampaikan datanya, dinas DPPTSP, dan juga pihak perusahaan wajib memberikan data itu karena itu menjadi bagian kajian kami di internal komisi 2. Yang ketiga, khusus untuk perusahaan PT kami untuk RDP pada kali ini kami beri semacam kelonggaran, kami terima karena sudah menyampaikan ini rapat sudah berlanjut. Untuk RDP berikutnya wajib menghadirkan di jajaran pimpinan perusahaan, karena dalam rapat berikutnya kami ingin membuat sebuah kesimpulan dan membuat sebuah rekomendasi keputusan, tidak lagi dalam bentuk kesimpulan. Kalau sudah dalam bentuk keputusan atau rekomendasi, itu sudah harus kita taati secara bersama-sama. Kalau itu sudah disepakati dalam rapat bersama besok. Jadi harapan kami, PT kami harus menghadirkan pihak manajemen atau pimpinannya dalam rapat berikutnya. Seterusnya, catatan untuk PT kami juga bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon, yaitu dari masyarakat, tolong dipikirkan ketika ada rencana pembangunan di sebelah PT kami itu, yaitu pembangunan lembaga pendidikan. Apa menjadi solusi konkret oleh PT kami? Karena ada rencana besar pembangunan lembaga pendidikan mulai pesantren sampai perguruan tinggi yang berada di wilayah itu. Jadi kami nanti ketika ada rapat RDP berikutnya sudah ada solusi konkret dari pihak manajemen, ya. Itu yang berikutnya. Mungkin itu sementara kesimpulan yang dapat kami buat dalam rapat dengan pendapat yang telah kita laksanakan pada hari ini Selasa tanggal
Agustus 2020, lebih kurang jam 12:20 sehingga ini menjadi sebuah kesimpulan yang menjadi catatan bagi kita bersama untuk menjadi rujukan rapat berikutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada Pak Kades, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPR, Dinas DPPTSP, dan PT kami. Kalau dalam proses membawa rapat ini, kami tidak menyenangkan hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Demikian, bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum